Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat. Jumpa lagi di Armana Family Channel, melanjutkan pembahasan materi informatika kurikulum merdeka kelas 8 fase D dengan pembahasan utama berpikir komputasional. Ini adalah pembahasan yang kedua, bagian kedua pada bab kedua. Oke, nah ini kita akan membahas tentang fungsi, algoritma, dan struktur data. Oke, nah, lanjut saja. Di sini, ini adalah pembahasan materinya. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan ini, yaitu fungsi, algoritma, dan struktur data sesuai dengan daftar isi pada modul pembelajaran informatika kelas 8. Nah, di sini ini adalah peta konsepnya. Nah, di sini kita bahas fungsi, algoritma, dan struktur data. Untuk himpunan dan sistem bilangan sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan dicek pada video saya yang sebelumnya atau di-search saja pada playlist tentang pembelajaran dunia sekolah. Nah, di sini langsung kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan pertama, kita bahas tentang fungsi. Nah, oke ya. Fungsi. Nah, apa itu fungsi? Definisinya diartikan perintah yang berlaku pada sebuah kondisi tertentu. Nah, kalau pada pembelajaran matematika contohnya kita dapat menemukan contoh fungsi, misalnya f dalam kurung x sama dengan 3x ditambah 4. Nah, jika nilai x adalah 4, maka keluaran dari fungsi di atas adalah 16 yang didapat dari 3 kali 4 12 ditambah dengan 4 yaitu 16. Itu adalah contoh simpel daripada fungsi, terutama pada pelajaran matematika. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk contoh fungsi sehari-hari, nah, kalau tadi sudah matematika, sekarang ini adalah contoh pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah persiapan masuk kelas. Seperti yang kita ketahui, untuk persiapan masuk kelas ada baris di depan kelas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kerapian diri, baik itu rambut, kuku maupun seragam. Dan yang ketiga yaitu masuk kelas sesuai urutan barisnya, mulai dari depan hingga sampai akhir belakang, tidak boleh diacak gitu ya. Nah, terus kemudian contoh yang lainnya itu ada pada ref pada lagu, yang berarti pengulangan sebagian teks tertentu pada lagu. Jadi tidak perlu kita tulis ulang, cukup ditandai sebagai ref. Kemudian contoh yang lainnya ada membeli gula, yang berarti melakukan penukaran uang dengan gula dan menerima pengembalian kalau ada nilai lebihnya. Artinya kalau lebih ya tetap menerima pengembalian gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas persiapan masuk kelas, ref pada lagu, dan transaksi membeli gula atau membeli yang lainnya. Nah, contoh fungsi penyelesaian soal contoh pertama. Nah, di sini kita punya 3 bentuk, yaitu segitiga yang berarti berlari, nah, kemudian lingkaran, berjalan, dan persegi melompat. Jadi ada 3 bentuk yang berarti berlari, berjalan, dan melompat. Ini jadi kita bisa mengingat segitiga, lingkaran, dan persegi. Nah, bagaimana kamu menggambarkan? Kita menggambarkan perintah berikut ini. Yang pertama, berlari, melompat, berjalan. Nah, kemudian melompat, berjalan, berlari. Nah, kemudian berjalan, berjalan, melompat. Dan yang terakhir, berjalan, berlari, berjalan. Nah, bagaimana menggambarkan perintah ini dalam bentuk fungsi? Nah, kita bahas. Nah, yang pertama berlari, melompat, berjalan. Tentu saja dengan ada fungsi di samping yang sudah diterjemahkan seperti ini, kita tinggal mengkondisikan saja. Yuk kita satset saja di sini. Nah, pertama kita harus kenali dan hafalkan terlebih dahulu fungsi di atas. Nah, baru kita menjawab perintah 1, 2, 3, dan 4. Oke, satset.
Yang pertama, berlari, melompat, berjalan, segitiga, persegi, lingkaran. Oke, yang kedua, melompat, berjalan, berlari. Fungsi yang bisa kita dapatkan yaitu persegi, lingkaran, segitiga. Selanjutnya, berjalan, berjalan, melompat. Nah, lingkaran, lingkaran, persegi. Kemudian yang terakhir, berjalan, berlari, berjalan. Fungsi yang ada yaitu lingkaran, segitiga, lingkaran. Oke ya, ini adalah contoh yang sedikit lebih rumit, sedikit ya. Artinya kalau kita tanpa menyontek dari sebelah pastinya akan sedikit susah. Namun karena kita ada contekan di sebelah maka akan mudah untuk menjawab. Oke. Nah, kita berhasil menjawab atau kita berhasil menyelesaikan soal fungsi yang berikut. Nah, selanjutnya bagaimana kalau seperti ini? Nah, berapakah kunci kombinasi? Yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 10. Ini ada pada permainan Roblox. Jadi fungsinya ada di bagian samping. Kita harus mencari dulu bentuk-bentuk ini yang mana nanti akan diterjemahkan menjadi angka-angka. Nah, setelah itu dengan menggunakan peta rahasia, nah ini baru kita terjemahkan. Pertanyaannya, berapakah angka kombinasi mulai dari 1 hingga 10? Nah, silakan di-pause dan silakan dicari angka-angkanya. Setelah ketemu, jangan lupa di komen, gitu ya. Kalau benar berarti Anda sudah benar-benar mengerti tentang fungsi ini, gitu ya. Ini ada pada permainan Roblox yang berjudul DOORS. DOORS atau pintu-pintu. Jadi pada level tertentu akan ada muncul tombol kombinasi seperti ini. Kalau kita tidak mencari semua simbol-simbol ini, maka kita tidak bisa menerjemahkan yang ada di sini untuk di-apply ke dalam tombol kombinasi. Oke, saya tunggu komen-komen kalian semua berapa angka kombinasi 1 hingga 10. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kita lanjutkan terkait dengan fungsi. Nah, di sini ada contoh soal yang lain. Kira-kira ada seperti ini, jalur seperti ini. Nah, jalur ini sebenarnya kita tandai A, B, C, D. Ini kita tandai sebagai pintu. Nah, pintu A akan menerjemahkan, yang lewat di pintu A akan menerjemahkan segitiga menjadi persegi. Kemudian pintu B akan mengubah atau menerjemahkan, saya bilang mengubah saja ya, akan mengubah bentuk persegi menjadi lingkaran. Pintu C akan mengubah lingkaran menjadi segitiga. Nah, dan yang terakhir, pintu D akan mengubah lingkaran menjadi bentuk hati. Nah, yang menjadi pertanyaannya, di sini di Aisyah ingin adonan berbentuk hati, ingin berbentuk hati. Siapa di Aisyah? Di Aisyah ini adalah anak saya yang terakhir yang lucu-lucu, ada pada channel saya di sebelah. Nah, di Aisyah ingin membuat adonan berbentuk hati atau love. Nah, maka ini bentuk apa saja yang harus kita masukkan? Nah, kira-kira seperti itu. Bentuk apa saja? Yang pertama kita bisa, ini adalah jawabannya. Yang pertama adalah persegi ke pintu B. Nah, jika kita masukkan bentuk persegi, maka dari B ini dari persegi akan diterjemahkan menjadi lingkaran. Masuk ke sini lingkaran akan menjadi bentuk hati. Oke, jawaban yang pertama. Adakah jawaban yang lainnya? Tentu saja ada. Nah, di sini ini ada jawaban yang lainnya. Kalau saya memasukkan lingkaran ke pintu A, kira-kira akan menjadi hati atau tidak pada pintu terakhir? Tentu saja, karena kalau kita memasukkan lingkaran di sini, dia akan lewat begitu saja. Karena A itu tugasnya dia mengubah segitiga menjadi persegi. Jadi kalau ini kita masukkan bentuk lingkaran ke sini, dia akan langsung diubah menjadi bentuk hati. Oke ya, paham sampai sini ya? Oke, sekali lagi ada yang lainnya, ada tentu saja di sini. Nah, kalau kita masukkan bentuk lingkaran ke pintu B, maka
dia akan lanjut menjadi bentuk hati. Kok bisa? Ya betul, karena pintu B ini dia tugasnya mengubah persegi, sedangkan yang kita masukkan adalah lingkaran. Jadi dia tidak mendeteksi, dia akan membiarkan bentuk lingkaran ini lewat begitu saja, kemudian sampai di D dia akan diubah menjadi bentuk hati. Gitu ya kira-kira ya. Jadi tugas masing-masing ini itu didefinisikan seperti itu. Untuk fungsi yang lainnya dia akan diabaikan seperti itu. Jadi dalam formula, dalam kode maupun dalam rumus-rumusan di aplikasi maupun di Excel itu seperti itu. Dia akan mengabaikan instruksi-instruksi yang tidak dikondisikan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan yang kedua pembahasan, yaitu terkait algoritma. Tadi masalah fungsi sudah, kita lanjut ke algoritma. Nah, di sini definisi dari algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Ini adalah definisi saya contek dari Wikipedia. Mungkin definisi yang lainnya tidak jauh berbeda dari yang saya sampaikan ini. Nah, bisa juga diartikan kumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, gitu ya. Silakan dihafalkan, nanti pasti akan keluar ini dalam soal-soal informatika. Oke. Nah, di sini apa ini ya? Nah, ini pasti yang sering nonton tahu ini. Ini kalau yang sedang hot-hotnya, sedang anget-angetnya live actionnya. Nah, betul itu adalah Luffy. Nah, kita lanjutkan lagi. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Algoritma yang lebih mutakhir, yang lebih kompleks dengan instruksi yang if-nya itu banyak, jika-jikanya banyak, dapat melakukan deduksi otomatis, yaitu penalaran otomatis, dan menggunakan tes matematis dan logis untuk mengarahkan eksekusi kode melalui berbagai rute. Ini maksudnya adalah pengambilan keputusan secara otomatis. Kalau A, bagaimana? B. Kalau tidak B, bagaimana? C. Kalau tidak C, bagaimana? D, dan seterusnya. Itu nanti akan didefinisikan secara kompleks, secara mutakhir, banyak jika-jikanya, if-nya banyak, atau logikanya banyak, maka akan memunculkan keputusan sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Algoritma, yaitu contoh yang pertama. Nah, tuliskan perintah untuk memasak nasi. Ini contoh yang paling simpel ya. Mungkin bisa memasak air atau memasak mie instan atau apapun itu. Kali ini saya contohkan yaitu memasak nasi. Kira-kira perintahnya seperti ini ya. Nah, ya ini kalau kita memasak menggunakan magic cooker atau magicom. Yang pertama, nah di sini siapkan panci dan beras. Ada pancinya, pasti ada berasnya. Kemudian ya kan di sini beras dicuci, kemudian dimasukkan ke panci dan diisi air. Setelah siap, otomatis panci dimasukkan ke dalam cooker magicom gitu ya. Setelah itu tentu saja dinyalakan, tapi sebelum dinyalakan ya colokkan ke listrik dulu. Colokkan ke listrik baru dinyalakan, dipencet ke bawah mode cook atau cooking gitu ya. Setelah itu tinggal ditunggu hingga matang, hingga menjadi mode warming atau penghangatan gitu ya. Ini contoh simpelnya daripada algoritma. Oke. Nah, bisa dilihat, siapkan panci, yang kedua cuci beras, letakkan panci ke magicom, kemudian colokkan listrik dan tunggu hingga nasinya berasnya menjadi matang, menjadi nasi. Contoh yang kedua untuk algoritma yaitu terkait sulam menyulam. Nah, kira-kira seperti ini ya. Inti dasar dari menyulam ada dua perintah, yaitu M itu masuk dan K adalah keluar. M adalah singkatan untuk masuk dan K adalah singkatan untuk keluar. Sedangkan CC dan DD adalah posisi jarum pada kain sulam. Di sini posisi jarum itu adalah sel ya, yaitu kombinasi dari kolom dan baris. Kira-kira seperti itu. Nah, tuliskan perintah berikut ini. Ya, silakan di pause dan dibaca ya, tidak perlu saya bacakan, ini agak lumayan ribet. Langsung saja kita kondisikan jawabannya. Nah, seperti ini untuk sulam. Nah, keluar dari C1 masuk ke A3. Oke. Kemudian keluar
dari A4 masuk ke A6, dan selanjutnya keluar dari B7 masuk ke D9, dan keluar dari E9 masuk ke G7, dan selanjutnya ini H6, dia kemudian masuk ke H4, kemudian selanjutnya dari H3 keluar dari H3 masuk ke F1, dan perintah yang terakhir adalah keluar dari E2 masuk ke D2 gitu ya. Ini perintah sulam terkait dengan kolom dan sel, kolom dan baris ya. Kolom dan baris itu namanya sel. Nah, kira-kira jawabannya seperti ini. Kita ulang. Kalau kita ulang, perintah berikut yang di samping ini kalau diterjemahkan dalam bentuk sulam kira-kira seperti ini bentuknya. Luar biasa cantik gitu ya. Hangat, salam hangat gitu kan. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua sudah, yaitu yang terakhir pembahasan, yaitu struktur data. Oke. Struktur data definisinya adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Ini saya petik dari pengertian atau definisi dari Wikipedia. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Nah, oke ya. Jadi silakan dihafalkan. Ini juga pasti akan keluar dalam soal ulangan. Oke, tipe struktur data. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini saya bagi menjadi 7 ya, tipe struktur data. Nah, ini ada array, linked list, query, tree, graph, hash table, dan stack. Nah, di sini kita akan membahas yang stack atau tumpukan. Ya, tumpukan atau susunan itu ya. Untuk yang lainnya kita lewati dulu karena sesuai dengan pembahasan pada modul pembelajaran saja. Untuk yang tipe struktur data lainnya silakan bisa dipelajari melalui Wikipedia atau melalui web yang lainnya, boleh. Sekarang kita akan contohkan dan kita bahas terkait dengan stack. Nah, di sini stack atau tumpukan kalau dalam bahasa Indonesia adalah tipe struktur data yang linear dan mengikuti urutan tertentu. Mengikuti urutan tertentu itu adalah kata kuncinya. Urutan yang digunakan adalah LIFO, LIFO, dan FILO, FILO. Apa itu LIFO dan apa itu FILO? Nah, di sini LIFO, last in first out. Last in first out. Artinya data yang terakhir masuk, yang belakangan akan menjadi data yang keluar pertama kali. Nah, kalau kira-kira digambarkan seperti ini ya. Nah, kita tumbukkan ke 1, 2, 1, 2, 3. Nah, maka yang atas akan keluar duluan. Padahal yang atas adalah yang paling terakhir. Last in, terakhir masuk, tapi menjadi first out. Pertama kali keluar. Oke ya. Nah, ini sebenarnya sama pengertiannya dengan FILO. First in, last out. Masuk pertama kali, keluar terakhir kali. Nah, yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data yang keluar terakhir. Ya, karena dia ada di bawah dengan gambar seperti ini. Ya, pertama kali masuk menjadi terakhir keluar. Ya, benar ini pertama kali masuk, dia akan dikeluarkan terakhir kali gitu ya. Jadi ilustrasi daripada LIFO dan FILO itu sama. Nah, jadi pengertiannya sama, cuma beda pengistilahan saja. Tapi beda lagi tentang barang-barang yang ada di toko atau di store-store, misalkan ya Alfamart, Indomart, Hypermart dan lain sebagainya. Mereka menggunakan sistem FIFO. FIFO, first in, first out. Pertama kali masuk, pertama kali keluar. Kenapa seperti itu? Supaya barangnya tidak membusuk atau tidak rusak, terutama kayak seperti buah-buahan, sayuran, atau mungkin bisa jadi barang-barang yang lain. Artinya barang yang pertama kali masuk yaitu harus dikeluarkan terlebih dahulu, itu dia pakai sistem FIFO, FIFO. Tapi di sini kita bahas adalah LIFO dan FILO, yang mana pengertian dari LIFO dan FILO ini sama gitu ya. Nah,
Untuk contohnya, contoh dari struktur data ya, setumpuk koran yang dapat dilihat adalah koran yang terakhir yang ditambahkan dan ditaruh di paling atas. Karena kalau kita menumpuk koran, buku yang terakhir atau koran yang terakhir itu adalah yang paling akhir kita tambahkan, biasanya ada di bagian atas. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh yang lainnya, contoh yang kedua, misalkan ya ini unloading box ya, artinya dalam dunia bongkar muat itu ada seperti ini ya. Kotak kardus atau karton yang dibongkar dari truk box atau kontainer adalah baris terakhir saat box disusun ke dalam kontainer. Artinya apa? Yang pertama kali ada di ujung sana, tapi yang dibongkar yang terakhir gitu ya. Jadi masuk pada bagian ini dia adalah baris terakhir, tapi pas posisi di unloading atau dibongkar dia menjadi yang pertama. Tentu saja tidak mungkin bagian pertama dibongkar karena berada di ujung yang susah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi baris ini menjadi baris pertama yang terakhir dan dibongkar. Padahal tadi dia baris terakhir, tapi dia menjadi baris pertama saat dibongkar. Kira-kira seperti itu. Nah, kita yaitu stuck dalam di sini pembahasan contoh dalam matematika ya. Ini adalah stuck dalam matematika. Contoh yang pertama, 4 ditambah 8. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, 4 kita tambahkan, kemudian kita tambahkan 8, ada 4 dan 8. Tadi adalah angkanya adalah ditambah jadi menjadi 12. Oke. Nah, stuck dalam matematika contoh yang kedua, misalkan sedikit lebih rumit ya, lebih kompleks ya, kira-kira seperti ini. 8 dikurangi 2 dikalikan 3 ditambah 4. Ingat, kali dalam komputerisasi dia adalah simbolnya adalah bintang. Kalau dibagi dia garis miring gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ya, 8 kemudian di sini kita masukkan 2. Dia tandanya adalah dikurangi, dia menjadi 6. Ini yang contoh yang mudah saja. Kemudian 3 ada 4, 3 dan 4, kemudian dia adalah ditambah kemudian menjadi 7. Nah, baru kita total. Nah, kita kalikan 6 kali 7 42. Simpel sekali. Ya memang ini seperti ini ya alurnya untuk stuck dalam matematika. Stuck dalam matematika. Nah, itu tadi pembahasan kita pada video kali ini. Ada fungsi, algoritma, dan struktur data. Untuk himpunan dan sistem bilangan silakan ke video saya yang sebelumnya, bisa dicari ya. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin yang menjadi pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video dari awal hingga akhir. Kalau belum jelas atau belum paham, silahkan diputar lagi dari awal karena memang sedikit cepat supaya durasi tidak terlalu panjang. Ya, jangan lupa kalau sudah selesai jangan lupa untuk di like dan subscribe supaya nanti tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Selain dunia sekolah, saya juga akan upload dunia kerja dan dunia komputer yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam hebat.